takut aja. Itu menyedihkannya saya iya, gua kan? I agree with that. Itu menyedihkannya iya. Tapi gua tarik ke satu sisi dulu. Kan tadi lu bilang pada saat gua dititulerkan. Pada saat saya dititulerkan ada pengamat-pengamat TNI, pengamat militer. Pengamat militer yang dimasalahkan gajinya loh. Yang dimasalahkan mereka gajinya berapa? Diambil enggak? 300.000. Iya. Emosi. Iya, itu dimasalahkan, bukan apa kinerjanya gitu, kan itu. Nah kalau Gen Z milenial sekarang, karena sosial media yang udah seperti itu, komparatifnya kan pasti kan lihat sosial media, satu healing, satu have fun di sana, satu foto ini, satu ini. Joget TikTok, wah begini-begini. Gue sekarang, gue kan nggak tua-tua banget, gue masih milenial kan, gue 27 gitu kan, enggak banget. Makasih. Jadi gue tuh ngeliat kenapa ya pragmatisme bercampur dengan transaksional gitu loh. Jadi lo tuh ya gimana kalau misalnya kayak gitu lo gampang digoyang. Karena komparatif apa yang mereka lihat di sosial media. Iya. Kalau mereka nge-scroll sosial media, yang dilihat di situ adalah orang liburan ke Bali, Irwin, ya macam-macam. Kayak itu kan gini. Ketika kita ngeliat di sosial media, semua orang itu hidupnya bahagia. Iya. Karena yang ditaruh di sana palsu semua pasti kan. Iya. Nah jadi mereka gimmick aja dibuat gimmick aja. Jadi akhirnya mereka hidup itu harus seperti ini. Iya. Harus seperti ini. Kayak gitu lah. Iya. Dan generasinya juga dibilang strawberry. Gimana tuh? Ya itu lembek-lembek. Nah ini yang gue takutin karena gue dari pengalaman gue beberapa negara dan gue studi di sini, studi di situ. Gue nih takut kedepannya generasi yang gue ini ya. Lu tuh milenial ya? Milenial. Dan gue pas yang gue ke Afghanistan gue umur 24, Filipina gue umur 21. Jadi ya gue nggak tua-tua banget lah gitu, maksudnya gue ngelihat itu tuh takut, gue ngelihat anak-anak muda sekarang mereka tuh nggak ada kepikiran untuk itu. Sementara gue perhatiin paham-paham di luar sana ya itu tuh susah untuk dikontrol. Kan nggak bisa lo mengkontrol paham-paham yang berkembang di luar sana, mau liberalisme, komunisme, radikalisme, Islamisme kayak gitu, lo kan nggak bisa kontrol itu. Yang bisa lo kontrol itu adalah memperkuat identitas nasional, benar kan? Dan gue juga melihat geopolitik sekarang itu menargetkan Indonesia ini kan jadi seksi karena pertarungan antara dua adidaya di dunia multipolar, ya kan? Kita berusaha lobby oleh ini, lobby oleh itu gitu, sehingga kita tergerus gitu. Budaya kita jadi tergerus. Ya, kita jadi nggak punya pride ke bangsa negara kita. Ya pasti itu masih itu di dalam semua hal, dalam setiap hal itu sudah masuk. Makanya gue pernah mengatakan kalau dibilang penjajahan sudah selesai belum. Karena penjajahan bisa masuk dalam sektor ekonomi, seni dan art, itu juga bisa dalam segala hal. Kita nggak usah bicara terorisme aja deh, kita bicara hal-hal kecil seperti itu. Kemarin gue seminar gue bilang itu kan Korea itu udah punya tentara di Indonesia, namanya ARMY. BTS kan? Gue nggak nyebut loh. Tapi kan namanya ARMY kan? Iya. BTS itu lah. Terus ada pangkat-pangkatnya juga tuh. Terus skate war ya kan. Terus juga. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi dan radikal militan gitu loh. Kan gue jadi bingung ya. Kenapa lo tuh suka banget sama itu tuh, lo mau militansi, lo keluar gitu. Cuci otak. Kalau misalnya siapa lah itu namanya Juntoki apa gitu kan. Taruhlah itu namanya dia. Gue gak ngikutin. Bisa itu dicaci, wah hancur loh. Saya sering loh. Ya maksudnya lo pasti diserang kan. Saya caci lagi. Iya. Padahal tuh itu kan bukan punya kita gitu loh. Iya gak
sih? Ya kan jati dirinya anak-anak itu sebagai anak-anak Indonesia bilang. Iya, mereka nggak apa sih yang bisa, mereka tuh harus bangga gitu, apa kayak gitu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya. Coba pindah ke sana. Iya. Coba. Gitu. Ya. Makanya kan miris ya. Itu sangat, nah itu yang gua selalu ngomong. Gua pernah juga kan ngomong, ini kalian tahu nggak? Kayak misalnya kayak begini-begini tuh, K-pop lah apa segala, itu dananya dari mana? Karena itu devisa terbesarnya mereka. Iya. Itu dana IMF dipakai untuk buat itu banyak. Dan kalian makan gila-gilaan tanpa kalian ngerti itu kenapa? Iya, gue juga bingung gitu. Radikal. Jadi radikal ini bukan hanya terorisme. Terorisme. Oh, saya pernah diserang sama K-pop. Wow, nyerang gila-gilaan. Ya, makin bongki. Tapi itu masa depan kita loh. Maksudnya bangsa ini tuh masa depannya mereka kan. Iya nggak sih? Karena mereka tidak pernah punya rasa mencintai bangsa dan negara dalam sisi pandang yang berbeda. Karena itu kayak karena masuk ke sosial media dan sebagainya, cuci otak dan sebagainya. Iya. Itu bentuk yang lo bilang tadi, penjajahan yang model baru gitu. Kita nggak merasa dijajah, tapi Anda tidak sadar Anda dijajah. Anda beli ini, beli itu, uangnya masuk ke sana semua. Iya, lo beli produk lokal. Kalau itu masih oke loh. Kalau belanja ya mungkin kan kita nonton film juga, film barat ya kita belanja ya nonton film itu. Tapi radikalisme yang terbentuk membela mereka mati-matian. Jadi BTS ini kelompok teror ya? BTS itu singkatan beli Tokopedia saja. Oke. Aman kan? Bagus. Betul ya? Menakutkan kalau mereka tidak sadar, jadinya menakutkan. Karena artinya rasa kebangsaan, rasa bernegara kita akan hilang, lama-lama akan terkikis. Iya, gak ada jati diri. Dan yang gue takutin juga sekarang ini adalah arus identity politics yang liberal. Kan itu kan nggak sesuai dengan apa, gue nih udah kemana-mana gitu. Menurut gue tuh di Indonesia tuh udah benar gitu, demokrasi Pancasila tuh udah benar. Di US demokrasi mereka yang sangat liberal itu, sekarang kan mereka juga kena serangan radikalisme liberalisme gitu. Jadi orang-orang yang far right atau far left gitu. Nah sekarang kan teroris itu kan mass shooting, ya kan? Terus sekarang banyak kelompok-kelompok identitas yang muncul terus meminta hak politiknya. Ada kelompok pedofil, ya kan? Dan dalam demokrasi memang lo equal untuk to express your freedom, ya lo tuh dibolehkan gitu. Nah yang begini-begini kan masuk ke Indonesia, menurut gue tuh nggak cocok gitu loh. Ada kelompok ini trans acceptable. Iya, LGBTQ gitu kan. Saya tuh masih agak bingung ya. Kalau tidak membela siapapun, tapi kalau gay, lesbian itu kan dari dulu. Tapi kalau trans accept itu aneh. Karena kita diminta mengakui. Ya. Kita diminta mengakui. Ini sama kayak begini. Kalau diminta mengakui, dikatakan bahwa ya kalau itu yang saya rasakan, kalau saya merasa saya wanita, ya Anda harus mengakui bahwa saya wanita. Nah, itu kan membingungkan. Itu membingungkan, karena kemarin saya ke bank itu, saya mau tarik dana tunai 1 triliun, nggak dibolehin sama bank. Padahal lo punya. Saya ngotot, loh saya merasa 1 triliun. Ya. Kenapa Anda tidak mengakui 1 triliun? Keluarkan uangnya, nggak boleh. Parah loh. Artinya apa yang gua akui? Nggak perlu harus diakui oleh orang lain. Itu kan tanpa batas banget. Nah iya, bagaimana caranya bisa terima? Loh, kemarin loh ada lomba angkat besi, angkat besi wanita, yang menang transgender. Iya kan gila Ya ya. iyalah menang. Iya. Dan aduh, gua ngeliat di luar gitu tuh
udah gila-gilaan banget lah itu. Nah itu Indonesia kan jangan sampai seperti itu. Adanya mereka nggak apa-apa, gue tidak ada masalah Iya, dengan gue adanya mereka. mendukung terserah lo itu hak, Rights-nya, ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu yang harus dibatasi. Karena setiap manusia pun ada hal-hal tertentu yang harus dibatasi. Iya. Apa sih maksud gue, jadinya kita diskusi filosofis gitu kan, freedom itu apa gitu? Freedom itu apa? Jadi gue suka bela diri, gue belajar 5 meter bela diri, gue bisa banget bela diri. Nggak berarti gue boleh memukul orang di jalan. Makanya. Harus ada batas-batasnya kan, nah itu. Wah, ini kalau milenial kita seperti ini luar biasa nih, kalau banyak yang seperti ini. Makanya gue sekarang pulang dari UK ini, gue bikin milenial untuk pertahanan dan keamanan, mapan. Keren banget namanya mapan, milenial untuk pertahanan dan keamanan. Iya. Jadi gue Saya nggak pengen. bisa masuk loh. Enggak. Lihat dulu bersertifikatnya. Kayaknya lu 95 deh. Terima kasih Bang. Makasih. Ini adalah semacam komunitas gue yang gue inisiasi sama teman-teman, dan ini juga didukung oleh aktivis-aktivis 98. Jadi kan kita ngelewatin masa revisi 98 dulu sampai sekarang kan udah berapa tahun? 25 tahun berarti ya. Dan ancaman global, geopolitik, identity yang tadi itu kan dulu kan nggak besar nih, ada tapi nggak besar nih. Jadi artinya apa yang mereka perjuangan dulu itu dengan sekarang tuh kondisinya udah berbeda. Nah sekarang itu masa-masanya milenial untuk mengawal HANKAM. Kalau dulu kan mereka tuh waktu itu kan semua kan mereka ikutlah membina gitu. Tapi yang pertanyaannya akan keluar bahwa oke, tidak semua milenial mungkin se-nekat itu. Gue nggak ngajak mereka nekat That's the kok. point, nggak perlu harus ke Afghanistan, nggak perlu harus ke Filipina, nggak perlu harus kemana, nggak jalur Gaza gitu. Enggak. Tapi apa yang mereka harus lakukan untuk bela bangsa dan negara ini? Apa yang paling sederhana harus bisa mereka lakukan? Menurut lu ya milenial, karena saya kan udah tua ya. Anda kan mau ngomong gitu. Menurut gue lo membela negara itu enggak ya itu tadi gue bilang nggak harus militeristik, nggak harus apa. Lo menjadi bangga menjadi Indonesia aja gitu dan membela negara lo. Bisa nggak sih lo tuh militan membela negara lo seperti lo militan membela BTS itu tadi? Iya kan? Kenapa lo nggak bela negara lo, misal bangga akan budaya-budaya Indonesia, ya kan? Lagu-lagu Indonesia lah gitu. Gue ingat banget dulu, gue tuh kan sebenarnya sebelum masuk ke tempat itu kan tadi gue cerita yang sopir fixer gue itu dia muter Quran di mobil tuh berjam-jam. Gue tuh dengerin lagu Indonesia, misal kayak boleh sebut band kan ya? Misal kayak Rumah Kita. Iya kan, cakep. Rumah kita sendiri itu. Rumah Kita, Bendera, ya kan? Yang kayak gitu, gue ngeliat nih dia takut, nih si fixer gue ini takut, makanya dia muternya Al-Quran. Gue tuh nyari biar gue tuh semangat gitu. Liriknya gimana? Rapnya gimana? Lebih baik di sini, ya kan? Gue tuh ngeliat pas 17 Agustus kemarin ya, ada yang agak kurang gitu. Gue tuh pengen kayak radio gitu, muterinnya lagu itu aja. Udah ntar lah itu Selena Gomez apa namanya? Jadi meningkatkan nilai nasionalisme dan kebangsaan itu budaya dari bangsa. This is true, this is not. Gua tuh dinilai orang saya tuh toxic masculinity. Orang-orang katakan begitu. Itu apa? Ada satu fakta yang pernah aku. Setiap kali ada upacara begitu, kalau nyanyi Indonesia lagi, sama gue juga. Gue nangis. Itu banyak orang nonton. Ini bener. Tolong dicatat tuh. Setiap kali upacara bendera, lihat bendera, nyanyi Indonesia Raya, tangan gue hormat, pasti saya meneteskan ini. Anda pingsan.
kemarin ada di sekolah kita Anda kantin tapi itu bener, nangis tuh Iya. lihat bendera itu ini gua ngomong gini aja Iya kan, gitu. sama. Gue juga denger waktu itu gue dengerin lagu itu gue jadi semangat gitu. Ya kan. Sebelum masuk ke kampung teroris itu gue bendera gitu kan, coklat tuh gimana refnya gue lupa. Ya kan. Apa gue lupa. Biar saja ku tak salah. Ya kan. Gue tuh pengen deh, itu tuh pas 17 Agustus gitu, radio tuh muterin itu. Lagu Gomblong sama zaman dulu tuh. Gimana? Putih tulang tuh. Iya kan, keren ya. Kita Indonesia banget ya. Coba Anda bayangkan kalau lagi naik itu, mobil antik itu, jalan ke sana, putar lagu lelaki kardus. Atau My Universe. Kita sama dendamnya kayaknya. Nanti kalau amit-amit pasalnya begitu kebongkar meninggal, masuk orang-orang mau menyelamatkan, kan itu masih tersisa itu Playlist. orang Korea ini. Gue nggak sejauh itu loh mikirnya. Playlistnya semua Korea. Oh ini orang Korea. Kacau. Ya tapi itulah yang terjadi. Ya makanya di Indonesia gini, ini kita nggak bisa nyalain itu tadi, karena di Indonesia juga PR ya, dari Kemenparekraf dari mana, dibangkitin nih seni-seni Indonesia, modernkan, budayakan, sebarkan, gitu. Ya, akhirnya supaya anak-anak Gen Z ini bisa menikmati gitu, karena kan zaman udah beda ya, mesin tik udah nggak ketik-ketik lagi gitu kan, jadi kita harus ngikutin perubahan zaman, juga harus ikutin perubahan dan haruslah gitu, jangan sampai kita malu gitu, jangan sampai kita ngeliat lagu bangsa kita, makanan kita, budaya kita sendiri terus kita akhirnya kayaknya kalah keren nih gitu. Itu kan sedih ngeliatnya gitu. Ya memang betul bahwa anggota-anggota boyband kita cowok-cowoknya kalah cantik, ganteng, kalah ganteng, kalah ganteng gitu, tapi kan banyak tuh yang kalah ganteng itu kan sebenarnya bikinannya standar. Yang membuat ganteng karena Anda mengekspos itu terus menerus kan, iya kan, terus menerus. Karakter cowok pun kan sekarang menurun, cowok harusnya seperti apa? Zaman dulu cowok seperti apa, zaman sekarang cowok seperti apa? Iya, gue beda. gak selera. Iya kan? Iya. Saya juga gak selera sama cowok, tapi iya itu dulu. Gue tanya, lo suka lagu apa? Gitu kan. Kenapa? Bener. Gue umur segini lagu gue masih Scorpion, Pernikahan, Guns N' Guns N' Roses, She's Gone gitu kan. Tapi kalau misalnya kenalan sama cowok kan, lagunya gitu, aduh, jauh. Udah gue turun aja lah. Taste-nya tuh menurun, ya kan? Jadi kalau bagi gue kurang menarik aja. Tapi apa yang membuat lu bisa seperti itu? Nah itu kita belum tahu. Iya, mungkin. Kalau sorry gue potong ya, tapi nanti lu jawab. Ingat pertanyaan saya, aku bisa buat lu seperti itu. Kalau gue bisa menjelaskan, mungkin gue hidup di era tahun 98 aja gue sudah ngerasain gitu ya, tahu tuh di mana konfliknya. Gue hidup di zaman ketika tiap Senin itu upacara bendera, gue hidup di zaman ketika sejarah pahlawan kita diajarkan, itu gue hidup di sana. Jadi ketika sampai detik ini gue tahu seperti itu Indonesia harusnya. Tapi kan Anda nggak mengalami hal itu seperti gue alami. Jadi apa yang membuat lu seperti itu? Jadi gue ini kan anak daerah nih. Akhirnya gue di Bukit Tinggi, jadi gue nggak terlalu terekspos lah dengan dunia metropolitan yang aksesnya mana-mana itu gampang. Jadi dulu tuh kalau misalnya CD ya CD-CD-nya ini bokap gitu kan. Bokap gue sukanya itu dan gue kebawa, dan lucunya adik-adik gue juga sukanya itu gitu, Guns N' Roses, Scorpion apalagi. Pokoknya lagu-lagu yang kita tuh ngelihat quality dari musiknya gitu.
bukan gara-gara lu ganteng joget-joget lu suka gitu, enggak. Apalagi sekarang udah banyak macam apa tuh efek-efek itu segala macam kan. Nah gue dan adik-adik gue itu bisa ngelihat itu, ini kurang berkualitas, liriknya nggak mena gitu, nggak dalam gitu ya maksudnya gitu. Terus ini elektronik semua gitu ya, nggak ada gitarnya, nggak ada artnya di situ gitu. Nah itu berarti artinya kalau kita tarik benangnya kan, berarti kan exposure ke free access to the internet dan sosial media yang mengkampanye itu kan jadi berpengaruh, ya kan? Tapi I believe that they will realize that. Karena kalau gua kan dari dulu di podcast gua, di mana kalau gua seminar, kalau gua ngomong tentang cowok nih, kalau gua ngomong cowok, gua bilang cowok itu ini to be honest, doesn't mean you have to act as honest, tapi you need to be honest, because saya mengatakan bahwa karena lebih baik your apa namanya, lu memiliki kemampuan itu walaupun tidak bisa melakukan, dibandingkan lu nggak bisa ngapa-ngapain dan lu nggak bisa. Karena at the end of the day, ketika someone who actually needs help, nggak bisa minta tolong semua orang lain, nggak akan bisa. Dia tidak lebih. Ini di zaman gue dulu, kalau gue cowok di zaman gue dulu kan, poster-poster gue itu kan poster-poster dari zaman dulu, yang mau cowok ya, cowok yang mau Cobra, yang Arnold, yang apa, maskulin gitu. Jadi kalau anda menjadi poster cowok, anda cowok, cowok ini bibirnya doang. Foundation. Anda tahu ketika ada sesuatu, Anda mampu nggak menghadapi sesuatu tersebut, karena saya mengatakan hard times itu selalu juga ngomong hard times itu create strong man. Masa sulit itu membuat strong man and women ya. Strong man and women create easy time. Easy time create With people. Aku anyway, balik ya ke tadi ya. This is very good message. Gue juga mau ada pesan itu kan, quotes dari John F. Kennedy tentang masalah transaksional dan melemahnya rasa nasionalitas kita itu. Do not ask what your country give you. Ya kan, ask what you do for your country. Jadi jangan masalah nasionalisme nih, lo jangan transaksional gitu. Bela negara ini nggak usah lo pikirin untung ruginya gitu. Udah pasti untung kok. Malah negara. Istilahnya if you love something sama, salah pun boleh lah. Gitu. Apalagi benar. Tapi ini sudah pemerintah kita juga, karena kan memang pemerintahan itu harus berubah juga dari pendidikan harus berubah, kan? Sejarah, upacara bendera yang pada saat itu tiap Senin ada, terus dari keseniannya juga, itu semuanya harus berubah. Jadi jalannya harus bareng lah, jadi mereka harus berubah juga supaya kita juga bisa berubah. Dan sorry, dulu kalau zaman gue SMP, SMA itu ya, kalau misalnya upacara tiap Senin itu pas menaikkan bendera merah putih itu semua lalu lintas berhenti. Di sini gitu juga nggak? Apalagi sekarang ya, naik wajar gitu kan. Indonesia Raya apa tuh nggak yakin kan anak-anak udah yakin. Kan ada yang mantan menteri juga. Ya itu. Emang ada ya? Ada, ini nggak hoax nih. Lupa, ada kan? Udah lupa, terus ayo lanjutkan gitu kan? Karena dia lupa. Itu dulu gue ingat banget tuh, dulu tiap itu berhenti orang jalan lewatin jalan itu berhenti sama potong, dan orang ingat ini keren. Tapi sebelum gua tutup, gua balik dulu. Jadi what is next?
gue ya tadi gue sudah bikin milenial untuk pertahanan dan keamanan ini. Gue pengen menghimpun teman-teman gue yang satu visi untuk kita mengembalikan lagi jiwa-jiwa nasionalisme kita, karena tantangan kita ke depan nanti itu gampangnya kita diserang sama orang itu kembali ke people-nya lagi. Kalau kita dilemahkan secara terstruktur, terorganisir gitu, ya kan menjadi negara yang lemah. Sementara kita nanti akan negara kita ini akan menjadi salah satu ekonomi terbesar ya, keempat gitu kan. Tapi ambisi itu juga harus diikuti dengan jiwa-jiwa nasionalisme yang kuat gitu. Jangan lo kayak yang bilang tadi, weak people create hard time. Jangan nanti weak people ini, iya. Dan gue juga tadi pertanyaan tentang gimana sih membela negara. Teman-teman gue misalnya nih yang dapat beasiswa di luar sana gitu, baik dari pemerintah kita maupun pemerintah situ, ya lo baliklah ke negara lo gitu, rumah kita, ya nggak sih, ya kan? Kalau ini tuh di situ tuh toxic gitu, tinggal di sana nggak bayar pajak, di Indonesia juga nggak bayar pajak, ya kan? Terus dibiayai oleh pemerintah kan, pemerintah Indonesia, tapi mereka mau tinggal di sana gitu. Jadi nggak ada keinginan untuk balik mau berbakti ya kepada si yang ini loh, yang hidupin dia, iya kan? Kurang apa sih Indonesia? Gue dulu pas di UK gue selalu pengen ke Selayang aja loh. Kurang enak apa gitu loh kalau gue ngelihatnya ya. Kalau keluar negeri itu lebih dari seminggu itu nggak gila ya. Iya, gue juga nggak betah gitu. Pulang. Gue nyari kantor gimana gitu kan. Karena kalau keluar negeri gue sambil ngobrol masuk. Iya. Makanya gue nggak betah gue kalau misalnya. Dan mungkin mereka juga bilang kayak ini bobrok gitu kan. Ya terus lo biarin gitu. Dan kalau ngomong begitu, emang luar negeri nggak bobrok, Anda aja nggak tahu. Iya, lo aja yang nggak ngerti. Anda aja gitu. tidak paham. Aduh, sok pindah. Iya kan, coba kan, Anda aja nggak paham. Seperti itu. Gue walaupun gue ngelakukan mau di Filipina Selatan, mau di Afghanistan, gue nggak pernah mencari recognition from the government kok. Gue melakukan itu ya ada untungnya bagi negara ya, alhamdulillah gitu kan. Kalau dari SDK Amerika ini sekarang homeless di mana? Iya. Philadelphia tuh semua obat mana-mana gitu kan. Ini sih ya, kalau memang Anda melihat ada kurangnya, balik ke sini dan mencoba untuk memperbaiki. Karena apapun yang Anda lakukan sekecil apapun nanti tidak selesai. Iya, ada apa yang lo lakukan bakal ada dampaknya. Wow. Jadi abis ini Anda mau kemana lagi? Mana Yaman kali ya? Yaman. Nigeria lagi kudeta tuh kan. Dua tiket. Yosi ikut ya? Yosi ikut. Gak apa-apa, satu ini ya, tiket satu arah gitu. One way tiket. Coba tahu nanti Anda merasa nyaman pulang. Coba tahu. Tapi Ulta, this is a very amazing story. Touchy, and I think it's very inspiring buat semua anak muda, bahkan di semua usia yang ini. Mudah-mudahan bisa merubah mindset kalian, karena ini pengalaman yang dilakukan sendiri. Dan tadi ketika datang sama Bapak bilang nggak perlu jadi seperti dia, nggak perlu senekat dia, nggak perlu segila dia, tapi itu pilihan dia, itu pilihan dia. Kita butuh banyak orang seperti ini juga. Tapi dari hal kecil apapun yang kalian bisa lakukan untuk bangsa dan negara, hal sekecil apapun yang bisa kalian lakukan itu sudah ada dampaknya. Kalau kalian lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, maka hal itu mungkin kalian bisa Indonesia juga. Tapi I have to say this dari dua hal.
Masih sekarang di bagian dari TNI juga, tapi sebagai warga negara Indonesia. Thank you for everything. And let's go. 5, 4, 3, 2, 1. And cruise. Do you want to make a great impression on your customers? Build your brand in every message with a professional email from GoDaddy. Get more done online with all the leaders' Office apps on multiple devices. Get yours today at GoDaddy.com. Ya, dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Memang iya, banyak banget ya nabi-nabi dari Bani Israel. Dan menjadikan kamu orang-orang merdeka, dilepasin dari Firaun soalnya, lolos dari penjajahan Firaun, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Dua satunya. Diberikanlah mereka, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi kalau mereka mengaku Tuhan saya loh yang ngasih tanah Palestina ini, dan kami hanya mengambil hak kami dari orang-orang yang ada di sana, maka di zaman itu ya benar Rasul Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa mereka ke sana. Jadi dikasih tahu bahwa ini adalah tanah terjanjikan untuk dirimu, kayak gitu. Ya. Tapi ini kita lihat ayat 22-nya. Mereka berkata, nih kaumnya nih orang Islam